Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wahyuni Ginting dari PSPMF 2017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang pengertian sistem aksiomatik, model dan sifat dari sistem aksiomatik. Sebelumnya saya akan menampilkan mind mapping terlebih dahulu, yaitu pertama ada sistem aksiomatik, itu terdiri dari pengertian pangkal, aksioma, dan teorema. Teorema ini merupakan hasil dari pengertian pangkal dan aksioma. Serta untuk membuktikan suatu teorema ini, kita itu memerlukan pengertian pangkal dan aksioma. Di sini juga nanti kita akan membahas tentang syarat sistem aksiomatis, klasifikasi aksioma, macam-macam sistem aksioma, serta model. Yang pertama itu pengertian sistem aksiomatik. Jadi, sistem aksiomatik ini terbentuk karena adanya metode aksiomatik. Jadi, metode aksiomatik ini adalah suatu prosedur dalam hal mana untuk menunjukkan atau membuktikan sesuatu yang dilakukan melalui penelitian, pengamatan, trial error, atau penanjaman intuisi yang dilakukan secara benar. Dan suatu sistem aksiomatik ini disusun itu melalui urutan, pengertian, penjabaran yang jelas. Jadi, suatu dalil itu harus dibuktikan dari dalil sebelumnya, dan pada dalil yang pertama itu harus dibuktikan dari pengertian pangkal dan aksioma. Selanjutnya itu pengertian pangkal. Jadi, pengertian pangkal ini dapat didefinisikan, namun diterima sebagai suatu kesepakatan. Sedangkan aksioma ini tidak perlu dibuktikan atau disepakati, namun harus diasumsikan sebagai sesuatu yang benar. Di sini juga ada 3 syarat yang harus dipenuhi dalam sistem aksiomatik, yaitu yang pertama adalah syarat konsistensi. Jadi syarat konsistensi ini jika tidak mungkin menyimpulkan suatu teorema dari aksioma-aksioma yang bertentangan dengan aksioma atau teorema yang sudah dibuktikan sebelumnya. Tanpa adanya syarat ini, suatu sistem aksiomatis ini tidak memiliki nilai matematis dan upaya mempelajari sifat-sifat sistem aksiomatisnya ini menjadi sia-sia gitu. Terus syarat independen. Syarat independen ini jika secara logika salah satu aksioma tidak dapat disimpulkan dari aksioma yang lainnya gitu. Terus ada syarat lengkap. Syarat lengkap ini jika tidak mungkin untuk menambahkan suatu aksioma yang konsisten dan independen tanpa harus menambahkan pengertian pangkal yang baru, dan syarat lengkap ini juga akan menjamin aksioma yang ada dapat digunakan untuk membuktikan ataupun menyangkal dari suatu pernyataan yang muncul terkait dengan koleksi pengertian pangkal yang dimiliki. Selanjutnya itu ada pada sistem aksiomatis, itu pengertian pangkal maupun aksiomanya itu bersifat abstrak, sehingga agak sulit untuk dimaknai. Maka dari itu, sangatlah tidak mungkin gitu untuk membuktikan suatu interpretasi terhadap sistem tersebut itu, interpretasinya itu dinamakan model. Jadi interpretasinya itu dinamakan dengan model. Model itu apa sih? Model itu suatu interpretasi yang dibuat untuk memaknai suatu sistem aksiomatis di mana semua pernyataan di dalam aksiomatis itu bernilai benar. Yang selanjutnya itu ada klasifikasi aksioma. Klasifikasi aksioma itu ada material. Jadi, material ini unsur-unsur dan relasi-relasi yang terdapat dalam aksioma dikaitkan langsung dengan realitas atau materi tertentu yang dianggap itu sudah diketahui gitu. Baru yang selanjutnya juga ada formal. Formal ini unsur yang dikosongkan dari arti, tetapi masih memungkinkan adanya unsur atau relasi yang dinyatakan dengan bahasa biasa gitu, seperti kata atau, dan sebagainya dalam logika. Selanjutnya itu ada diformalkan. Jadi diformalkan ini suatu unsur yang termasuk tanda logika dikosongkan dari makna sedemikian sehingga semua unsur diperlukan sebagai simbol belaka.
Selanjutnya ada macam aksioma. Itu pertama ada istilah tidak terdefinisi. Itu merupakan istilah dasar yang digunakan untuk membangun istilah lain, contohnya seperti himpunan, titik, garis, dan bidang. Yang kedua itu ada istilah terdefinisi. Itu merupakan istilah yang digunakan dalam sistem dan dirumuskan dari istilah dasar sehingga mempunyai arti tertentu dan perumusannya itu menjadi satu pernyataan yang benar. Yang ketiga itu ada aksioma atau postulat. Aksioma itu adalah suatu pernyataan yang diandaikan benar pada suatu sistem dan diterima tanpa pembuktian. Yang keempat itu ada teorema. Jadi, teorema itu adalah suatu pernyataan matematika yang dirumuskan secara logika dan dibuktikan. Jadi, suatu teorema itu terdiri dari beberapa hipotesis dan kesimpulan yang dapat dibuktikan dengan memanfaatkan istilah dasar, istilah definisi, aksioma, dan pernyataan benar lainnya. Jadi, teorema ini juga merupakan konsekuensi logis dari aksioma-aksioma pada suatu sistem aksiomatis itu disebut sebagai teorema yang keabsahannya itu tidak bergantung pada interpretasi terhadap istilah-istilah primitif. Yang selanjutnya itu ada sistem aksiomatik. Sistem aksiomatik itu yang pertama adalah sifatnya itu yaitu adalah konsisten. Konsisten ini jika dari aksioma-aksioma yang ada tidak mungkin menghasilkan teorema yang kontradiksi dengan aksioma-aksioma yang ada dan dengan teorema-teorema yang telah dibuktikan sebelumnya. Itu maksudnya konsisten. Terus ada sifat kedua adalah setiap aksioma yang ada pada sistem tersebut itu bukanlah merupakan turunan dari aksioma-aksioma lain. Baru yang ketiga adalah lengkap. Sifatnya lengkap, yaitu tidaklah mungkin menambahkan aksioma lain yang konsisten dan independen tanpa menambahkan istilah-istilah primitif. Yang selanjutnya itu model. Model itu adalah istilah primitif FE, FO, dan termasuk pada. Bisa saja diinterpretasikan bermacam-macam. Misalnya itu, FE diinterpretasikan sebagai titik, FO diinterpretasikan sebagai garis, dan termasuk pada itu diinterpretasikan sebagai terletak pada. Jadi, karena sistem aksiomanya FE, FO menjadi aksioma pertama itu terdapat tepat 3 titik yang berbeda pada sistem aksioma ini. Itu bernilai benar. Yang kedua, aksioma kedua, itu 2 titik yang berbeda terletak pada tepat 1 garis, bernilai benar. Yang ketiga, tidak semua titik terletak pada garis yang sama, bernilai benar. Dan yang keempat juga bernilai benar. Jadi, interpretasi ini dapat dikatakan dengan model, karena semua bernilai benar. Tetapi, jika keempat aksioma ini ada yang bernilai salah, itu tidak dapat dikatakan dengan model. Contohnya itu seperti ini. Aksioma yang keempat, itu setiap 2 rak yang berbeda memuat paling sedikit 1 buku yang terletak pada keduanya. Kan sangat tidak memungkinkan gitu, 1 buku terletak pada kedua rak yang berbeda. Nah, jadi inilah yang salah kayak gitu, pernyataan yang salah. Jadi ini tidak dapat dikatakan dengan model. Baik, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf.